Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 16 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga menjawab konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 15 Desember. Ada beberapa yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Nanti kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG turun sesuai dengan prediksi yang kami sampaikan di F-Talk kemarin malam dan juga stock call edisi hari Minggu, bahwa IHSG dalam koreksi minor dengan target 7.220 sampai dengan 7.200, dan hari ini target tersebut tuntas tercapai ya. Namun penutupan hari ini cukup membaik ya, atau sedikit mengalami rebound di sesi kedua. Kemungkinan dalam beberapa hari ini pergerakan masih akan bergerak di bawah 7.300 ini ya. Kita lihat dari beberapa saham yang kami cermati ya, terutama saham-saham penggerak market ya, masih dalam proses koreksi yang wajar ya, dan penurunan ini masih ya dalam bagian dari proses pullback dari wave 4 setelah wave C dipatahkan. Jadi belum perlu kita berikan update. Yang jelas setiap penurunan yang terjadi, apalagi sudah terkonfirmasi wave C sudah dipatahkan, artinya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita melakukan investasi ya, tentunya di saham-saham tertentu yang sudah Anda mungkin tunggu penurunannya. Tidak semua saham ya, tidak semua saham tentunya. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. PF, mohon bahas lagi Arna untuk investasi. Sudah punya 13 PF. Apa ini PF? Di harga 725. Bagaimana strategi investasi yang tepat menurut analisa Pak Yev? Strategi investasi itu ketika kita berbicara terkait strategi, tentunya kita harus mengacu pada strategi yang secara keseluruhan ya, dalam hal memilih, dalam mengambil timing. Nah, setiap saham memiliki karakteristik dan timing tertentu. Misalkan yang sering kita bicarakan terkait saham-saham big caps. Ketika kami terutama ya, bukan yang lain mungkin beda, kami berinvestasi di saham big caps secara spesifik. Strategi kami adalah menunggu market crash. Ya, tentu saja penurunan yang spesial seperti tahun 2020, tahun 2015 yang sudah kami lalui tentunya. Kita nggak bicara 2008 karena kami belum di market, kita masih sekolah gitu ya. Kita bicara 2015, 2020 itu adalah strategi yang kita pergunakan untuk masuk di saham-saham big caps. Ya, tentu saja kita tidak perlu berpikir terlalu overthinking dalam membeli saham ketika market crash. Tentu saja banyak sekali saham-saham yang kita bisa beli, bahkan kita ini sedikit edukasi dulu ya, bahkan kita sedikit tidak banyak yang kita bisa beli karena keterbatasan dana. Sekali lagi, kita sebagai investor yang memiliki keterbatasan dana gitu ya. Nah, untuk strategi yang lain, investasi di komoditas misalkan ya, dalam berinvestasi kami akan menunggu siklusnya dulu. Ya, tentu saja siklus naik ya. Kalau siklus masih turun ya kita tidak masuk, kita akan memantau. Itu yang dinamakan strategi. Jadi secara spesifik kita memiliki strategi yang memang tidak berbeda-beda ya, dalam memperlakukan saham itu berbeda-beda. Namun demikian kita memilih saham itu juga berdasarkan fundamental ya. Ketika fundamental itu baik ya, layak gitu ya, kemudian kita diberikan sebuah penurunan harga, dan kita berharap memang seperti itu ya, ketika kita menemukan saham itu bagus dan layak, yang kita harapkan tentunya adalah penurunan ya. Makanya banyak saham ya, seperti saham Raja, kemudian saham KMDS, setelah kita rekomendasikan kita harapkan sahamnya turun, dan alhamdulillah turun sebelum dia naik sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi yang kita harapkan adalah penurunan. Nah, ketika kita seperti case di sini Arna gitu ya, kita sudah menilai bahwa saham ini kita sudah
menganggap saham ini adalah saham yang baik untuk kita investasi, kemudian sahamnya turun, katakanlah sekarang Anda memiliki modal yang di atas dari harga sahamnya, ya, berarti sikap yang kita ambil harusnya adalah menambah posisi. Tentu saja menambah posisi ini ada batasan-batasan tertentu ya, ada batasan-batasan yang tentunya Anda sendiri yang ketahui gitu ya. Kalau misalkan Anda sudah berapa punya, di sini sayangnya tidak disampaikan ya, ini apa saya tidak. Mungkin yang dimaksud adalah PV, mungkin, tapi ini mungkin typo atau seperti apa, saya juga mungkin perlu dikoreksi apabila salah. Kalau misalkan kita melakukan alokasi, strategi investasi itu kan ada salah satunya diversifikasi dan strategi alokasi. Ketika kita melakukan alokasi, patokan yang kita pergunakan adalah size dari market cap-nya. Dimana kalau market cap-nya di 5 triliun ke atas, berarti kita bisa mengambil saham ini paling tinggi adalah 10 PV. Itu secara strategi umum kita ya, maksudnya yang secara general seperti itu. Nah, dengan ARNA yang di atas 5 triliun ini berarti alokasi yang paling maksimal, paling tinggi, paling besar yang kita bisa beli saham ini adalah sebanyak 10% atau 10 PV gitu ya. Sehingga kalau kita mungkin yang dimaksud 13 PV itu sudah over position gitu ya. Nah, begini ya, ketika kita sudah mengambil posisi secara maksimal, katakanlah kita memiliki target 10 PV, kemudian sahamnya sudah turun lebih dalam dari harga yang kita beli. Apa yang kita lakukan adalah kita hold. Ya. Kita floating loss, kita tidak bisa manfaatkan tidak, karena kita memiliki batasan. Ya, ini yang perlu dicamkan. Ada nggak kita punya case banyak ya, seperti saham Raja juga ketika kemarin turun ke 1100 ke bawah 1100 juga kita nggak menambah secara maksimal karena memang kita sudah melakukan akumulasi di harga yang lebih tinggi. Kemudian saham terakhir KMDS gitu ya, berbulan-bulan dia sahamnya tidak bergerak, tiba-tiba turun, kita sudah maksimal ya, yaudah kita nggak tambah gitu ya. Itu yang kita lakukan. Itu strategi, yang ditanyakan strategi. Strategi yang baik seperti apa? Strategi yang baik adalah strategi yang mematuhi apa yang kita sudah rencanakan sejak awal. Baik itu dalam pemilihan, baik itu dalam pengalokasian, baik itu dalam diversifikasi. Jadi kita tidak boleh melanggar itu. Itu adalah agar kita selamat di market. Ya, kita tidak boleh mengambil yang terlalu besar, juga terlalu banyak. Itu tidak boleh. Ya. Jadi semua ada takaran dan semua sudah dihitung ukurannya berapa. Itu kalau di kami seperti itu ya. Mungkin di luar sana mungkin ada investor-investor besar yang dananya mungkin tidak terbatas, tidak berseri. Ketika sahamnya turun misalkan dia tambah aja terus sampai dengan sahamnya berhenti turun gitu kan. Nah, sedangkan di kami memperlakukan diri di baik itu di layanan maupun di keseharian kami dalam berinvestasi, kami memiliki batasan. Ya, kita memiliki limit dalam melakukan investasi, yang mana ya kita tidak berinvestasi pada satu saham saja, kita punya saham yang lain yang perlu kita juga mungkin kita tambah ataupun kita juga perbesar posisinya gitu ya. Jadi kalau misalkan ARNA ini adalah 5 triliun size-nya saat ini, berarti ya maksimal yang kami sarankan ya silahkan Anda pakai apa enggak, yaitu adalah maksimal adalah 10 PV. Jadi yang perlu dikurangin ya, kalau misalkan ini ada yang dimaksud 13 PF ini adalah BV gitu ya. Kemudian ya kalau Anda sudah yakin dengan fundamentalnya, tinggal hold aja ya, jangka panjang kan ya. Tidak perlu Anda khawatir dengan penurunan-penurunan yang sifatnya adalah jangka pendek ya. Itu yang menjadi pembeda investor dengan trader, bedanya member peer dengan member private trading room. Kalau member private trading room turun ya langsung dibuang ya. Nah, sedangkan peer ya tidak bisa seperti itu. Di peer juga tidak bisa seperti itu. Harus di hold. Ya. Itu misalkan kita belinya mohon maaf agak tinggi dibandingkan harga sekarang dan kemudian kita tidak bisa tambah lagi, ya apa yang kita lakukan adalah hold dengan tenang. Ya, sabar. Ya. Gitu. Enggak mungkin Anda beli ya mungkin saja sih. Ya, tapi ya kita sebagai investor biasa yang tidak memiliki privilege untuk memanage atau membuat sebuah harga ya, bukan price maker gitu maksudnya, itu ya kita harus sabar gitu ya, sabar mengikuti drama market gitu ya, drama jangka pendek maksudnya. Kalau Anda investor ya, di sini saya menempatkan posisikan diri sebagai investor loh ya, bukan trader. Jadi kalau Anda bertanya ya memang investasi ya, kita akan menggunakan kacamata investasi gitu ya. Jadi kembali ke plan, kemudian pengalokasiannya mungkin perlu disesuaikan, kemudian
Kalau memang Anda memang harusnya sudah yakin dengan fundamentalnya, hold saja, tidak perlu Anda mengkhawatirkan atau galau dengan pergerakan market jangka pendek. Begitu kira-kira ya pandangan kami. Tolong dibahas saham LPKR, apakah ada tanda-tanda kenaikan atau malah turun? Kita lihat ya secara teknikal jangka pendek. Oke. Saat ini turun ya, jadi ini sekarang ini merupakan koreksi yang saya rasa wajar terjadi setelah dia breakout cukup signifikan. Kenaikannya ini kemungkinan akan turun paling tidak di 0,3 sampai dengan maksimal di 0,6 ya. Saat ini LPKR kebetulan turun di bawah 0,3, artinya target turun selanjutnya adalah 94 yaitu 0,5 sampai dengan 86. Jadi masih turun ya saat ini. Kita lanjut. Sido, Toto, dan Aali gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana ya. Jadi silahkan Anda perjelas, silahkan Anda berikan keterangan yang spesifik. Silahkan pilih salah satu saham saja dan berikan keterangan. Seperti ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh yang sudah ada ini. Yang bisa kita bahas ya. Kalau tidak ada penjelasan, mohon maaf tidak bisa kita bahas. Bukan kita pilih-pilih, bukan. Tapi kalau Anda tanya tidak jelas, kita juga nggak mau jawab. Oke. Mohon Pak Yap, semoga sehat selalu, terima kasih doanya. Mohon analisa untuk saham PWON untuk investasi jangka panjang. Sudah pernah kita bahas. PWON like invest tentunya. Kemudian Anda bisa cek di pembahasan terakhir ya yang kami bahas saham ini. Caranya gampang, caranya mudah sekali. Anda tinggal masuk di Telegram, kemudian ketik kode PWON Telegram kami ya, Yap Advisor channel. Ya, terakhir kita bahas di edisi nah ini 11 Desember, ini mungkin teknikal tapi ada sudah saya bahas kalau nggak salah ini secara fundamental ya. Anda bisa cek karena fundamental itu tidak mudah berubah ya dalam jangka pendek gitu ya. Kalau harga sahamnya turun kemudian fundamentalnya memang layak ya itu bagus seperti yang saya sampaikan tadi di awal pembahasan Arna tadi. Secara teknikal saham ini kemarin ada yang tanya best price untuk investasi di berapa, ini 320, jadi sudah saya bahas ya. Jadi kalau untuk investasi mungkin harga yang cukup sangat bagus ya mungkin 300-an, 320. Kalau sekarang di 400 itu best price ya. Ingat ya, best price itu perlu ekstra sabar untuk dapat gitu ya, dan ya kita harus nothing tulus ya dalam kalau kita memang tipikal seperti kami misalkan ketika kita berinvestasi untuk saham-saham terutama saham-saham big caps yang kita tidak bisa harapkan apapun untuk pertumbuhan ya, kita harus ekstra sabar menunggu yang namanya diskon. Kalau kita tidak diberikan diskon ya kita tidak masuk. Makanya ya perlu dinamakan kesabaran, ilmu sabar dalam berinvestasi. Investasi itu sabar dalam menunggu juga membeli ya, menunggu untuk menjualnya gitu ya. Kalau kita tidak sabaran ya mohon maaf ya tidak bisa gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan ini sedikit edukasi dulu, kalau PWON sudah kita bahas secara fundamental layak, tapi untuk harga saham yang kami nilai baik ataupun menarik adalah di 300-an ya, 320 gitu. Jadi kalau kita berinvestasi itu yang prinsip yang kita harus pegang adalah jangka panjang. Tidak bisa kita menggunakan jangka pendek ya. Menurut saya seperti itu. Setelah 10 tahun lebih di market ya, saya sudah bisa membedakan trading dan investasi ya. Sejak dulu saya sudah membedakan itu, makanya account saya dibagi-bagi ya. Ada yang memanage trading sendiri, ada yang memanage investasi sendiri, dan bagaimana cara memperlakukan dan perilakunya yang memanage itu harus memang sangat-sangat berbeda, pribadi yang berbeda gitu ya. Jadi tidak bisa, salah satunya adalah investasi ini. Jadi ketika market turun itu justru kita harus seneng gitu ya. Yang banyakkan orang senengnya cuma naiknya aja, nah investor harus seneng ketika turun gitu ya. Nah, misalkan nih PWON ya sekarang kan lagi turun ya. Konsolidasi ya ini sebenarnya. Konsolidasi. Jadi turunnya ini masih di area konsolidasi yang wajar. Gitu ya. Jadi memang kalau Anda pengen dapat harga tahun 2020, Anda memang harus menunggu ekstra. Dan bisa nggak ya kira-kira di situ? Dengan kebijakan-kebijakan terakhir untuk PWON ya. Kami menilai saham ini berpotensi ya untuk
masih memberikan kita peluang untuk masuk di bawah 400. Di bawah 400 ya, kita nggak bilang 320, tapi di bawah 400 sepertinya tidaklah sulit ya untuk dapat gitu ya. Tapi kalau Anda bicara Pak best price, itu beda. Best price itu adalah harga yang sangat-sangat Anda perlu tunggu ya. Tidak bisa Anda kalau investasi ya, tidak bisa Anda Pak ya best price dong misalkan di harga sekian besok gitu ya misalkan ya, kecil kemungkinan untuk seperti itu ya. Kita lanjut. Pak ya, jika boleh dibahas saham rumah sakit Silo, Mika, dan BMHS, mana yang lebih cocok untuk trading jangka pendek? Ya saya bahas satu saham aja ya. Gitu, Silo. Oke, sudah naik ya sepertinya ya. Ini di monthly. Ya, kalau kita lihat dari sahamnya ini konsolidasi. Kalau Anda mau trading saham ini seperti yang sudah harus menunggu breakout dulu ya. Karena kalau Anda paksakan masuk di kondisi saat ini gitu ya, pergerakannya tidak terlalu menarik ya, cuma pergerakannya 2 sampai dengan 4%. Dan tapi sekali lagi menurut kami tidak menarik. Jadi kalau menurut Anda mungkin saya carinya 1% 2% cukup Pak, ya ini boleh. Tapi kalau Anda mungkin cari yang lebih besar, Anda perlu menunggu ruang geraknya ini terunlock dulu ya. Kalau misalkan sekarang ini masih dikonsolidasikan ya masih belum, berarti Anda perlu menunggu di 3150 breakout, Anda bisa buy. Dengan target ya, kita bicara target tidak perlu muluk-muluk ya, di area-area yang sudah terbentuk saja ya. Misalkan Anda buy di 3150 ya, Anda bisa TP di 34 ya, 3400-an, kemudian mungkin bisa di 0,7 karena konsolidasi sangat memungkinkan ya, di 3560 begitu kira-kira. Mau analisa Cleo untuk invest, berapa harga nyaman untuk koleksi? Terima kasih, sehat selalu untuk Anda dan tim, terima kasih doanya. Cleo sudah telat ya, sudah naik. Jadi kalau sekarang ini Anda mau nyari harga yang nyaman untuk beli ya harus nunggu turun gitu ya. Nah, posisi saat ini dia turun. Kalau kita lihat di sini bahkan dia sudah mulai naik sejak kalau nggak salah juga kemarin kita jual ya di PIR. Coba kita lihat ya. Oh, PIR sepertinya. Di PIR. Kita sudah jualan di harga saat ini adalah harga jualan yang mungkin sudah kami sampaikan ya. Oke, bulan 5 kemarin ya kita jual Cleo di 1000 ke atas ya. Ini investasi kami, rekomendasi beberapa bulan yang lalu ya, ini ya, bulan Maret ya. Ini adalah investasi yang cukup kilat ya. Sekali lagi memang kita ekspektasi kita jangka panjang, tapi kalau kita diberikan yang jelas sekarang ini harganya sudah jauh ya. Kita rekomendasikan maksudnya itu bulan Maret ya, Maret 2024 ya, baru mungkin kurang dari 8 bulan mungkin ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya, 8 bulan jalan ke 9 gitu ya. Ini sudah jauh sekali naiknya. Jadi ya Anda mau invest ini sudah ketinggian ya, buat kami udah sangat tinggi gitu ya. Nah, seperti ini ya, kalau kita berinvestasi itu, apalagi yang Anda kejar adalah kenyamanan, adalah cari saham yang belum naik. Kalau sudah naik ya sudah jelas itu mungkin berisiko tinggi ya. Bukan berarti tidak bisa naik lagi, bukan, tapi risikonya sudah tinggi ya. Risikonya sudah tinggi karena dia sudah naik secara fundamental, sudah terapresiasi, secara harga sahamnya sudah naik gitu ya. Kita mencari upside sebesar apapun, kalau misalkan saham itu sudah tidak merefleksikan fundamentalnya lagi atau fundamentalnya sudah terapresiasi gitu ya, kita mau cari apa gitu ya. Kecuali Anda trading, ini hal yang berbeda ya. Kalau Anda trading seperti PANI pun kita trading kan, walaupun fundamentalnya tidak masuk, karena kita trading. Kalau investasi, Cleo ini layak invest tentunya, tidak seperti PANI ya, layak invest Cleo. Tapi karena harga sahamnya sudah terlalu tinggi, seperti yang saya sampaikan seringkali, ketika kita ngeliat barang bagus, kalau harga sahamnya sudah terlalu tinggi untuk dibeli ya kita skip, kita tidak perlu mengejarnya.
Itu ya, kunci kenyamanan adalah tidak memaksakan diri. Gitu kira-kira untuk Cleo ya. Jadi mungkin jawabannya tidak sesuai harapan, tetapi saya kasih tahu aja kalau harga sahamnya menurut kami sudah tinggi, agar Anda mungkin mengejar. Kalau saya yang utama adalah nyaman dulu ya, nyaman itu sahamnya apapun nanti yang menyesuaikan. Jadi kalau kita melanggar itu ya mungkin kita dapat ya profit, tetapi kita akan lebih nyaman kalau kita pegang saham itu memang yang belum naik ya. Yang sudah naik ya sudahlah gitu. Seperti itu kira-kira. Minta pendapatnya tentang saham ABMM untuk long invest bagaimana? Terima kasih. Kalau kita bicara ABMM tentu saja kita tidak bisa lepas dari commodities ya, dan batu bara saat ini masih belum siklus yang tidak baik ya, siklus turun gitu ya. Jadi menurut saya sekarang ini belum waktunya. Itu pandangan saya ya. Ini nggak cuma saham ini ya, saham yang lain pun sama, seperti mungkin saham Bukit Asam, Indo Tambang, United Tractor. Kalau untuk invest sekarang ini belum. Dan mungkin saham-saham yang saya sebutkan tadi buat kami tidak cocok untuk long investment. Long investment itu mungkin ya gampangannya ya banking yang tidak memiliki siklus ya, trennya jelas ya dan stabil ya gitu. Jadi kalau mungkin sahamnya itu sangat agresif, itu tidak termasuk dalam kriteria saham yang kategori long investment. Long investment itu bisa dikatakan dia tidak memiliki siklus ya gitu. Jadi kalau dia masih cyclical berarti dia lebih ke mungkin ya jangka panjang tapi tidak sampai long. Long itu mungkin ya bisa kita hold lebih dari 3 tahun, mungkin 10 tahun gitu ya. Itu tuh definisi kami ya. Kalau mungkin definisi Anda setahun itu adalah long investment ya, mohon maaf mungkin kita jawabannya tidak sesuai gitu ya. Karena sekali lagi masih banyak yang belum ya bisa membedakan hal tersebut. Mohon reviewnya saham TINS untuk trading. Saya melihat kayaknya LabQ mendatang akan bagus. Baiknya masuk di area berapa, harga berapa. Saya akan lihat fundamental, tidak melihat fundamental ya. Kita lihat teknikalnya saja untuk TINS. Terkait LabQ-nya bagus atau tidak, kita akan melihat dari potensi dari teknikalnya dulu. Yang jelas sahamnya sudah naik. Kalau misalkan ini adalah sebuah antisipasi dari sebuah kinerja yang baik gitu ya, berarti sejauh mana dia naiknya gitu ya, apakah dia sudah di potensi optimalnya atau belum. Yang bisa kita maksimalkan adalah pergerakan selanjutnya gitu ya. Nah saat ini sedang koreksi ya. Kalau kita lihat dari koreksinya ini kemungkinan adalah meretest 0,2 sorry, itu di 10.30, yang mana mungkin Anda bisa tunggu di situ. Nanti kalau sudah rebound Anda bisa ambil. Misalkan Anda bisa ambil ketika rebound di 11.15 gitu ya, atau 11.10. Itu targetnya sangat signifikan di 12.90, itu saja sudah sekitar hampir 20%. Jadi untuk swing trade cukup menarik ya kalau kita lihat dari potensi upside-nya jika dia terjadi rebound di area tersebut. Kemudian target selanjutnya yang memungkinkan adalah di 17.75. Itu 60%. Ya, jadi bisa dipantau. Tolong bahas BNI swing arahnya kemana, apa masih proses turun lebih dalam, target di berapa? Oke. Kemarin kita bahas BMRI ya, Mandiri. Oke, polanya mirip-mirip ya, ini konsolidasi menyempit atau ABC gitu ya. Kita sebutnya koreksi ABC. Kalau kita lihat dari ABC ini terakhir dia naiknya di atas 0,6 ya sepertinya. Jadi kita akan melihat ya 0,6, 0,7, berarti malah justru ini kemungkinan target turunnya tidak akan lebih dalam dari wave ini ya, wave A. Ya, A itu penurunan pertama. Gini ya, ini A, ini B-nya di atas 0,7, berarti C harusnya di atas A gitu ya. Di atas itu berarti berapa kira-kira patokannya gitu ya. Kalau kami melihatnya di 0,7 ya. Jadi sama 0,7-nya ini sekarang ini hampir tercapai ya. Sekarang ini di 4.600, mungkin sedikit turun lagi di bawahnya. Sebentar.
ya di harga saat ini adalah target turunnya, tapi saya tidak bisa memastikan bahwa itu target turun setelah itu dia naik gitu ya, karena ya bisa aja saya salah kemudian sahamnya itu lanjut turun ke bawah gitu ya. Nah kalau misalkan turun ke bawah ini adalah warning ya, karena ini ada neckline di 4.300 itu tembus ya, BNI bisa meluncur ke bawah. Semeluncur apa seperti ini contohnya. Saya sudah sedikit banyak hafal dengan saham-saham ini. Jadi ketika neckline terbentuk dan ditembus, kebanyakan mayoritas loh ya, gap down, dan ini biasanya terjadi di market crash. Sayangnya memang market sekarang yang tidak crash, market turun biasa gitu ya. Jadi saya katakan ya kemungkinan akan bertahan paling tidak di atas 4.300. Jadi kalau Anda mungkin besok lihat ada rebound, Anda bisa ikutin kalau tujuan Anda adalah swing trade. Sekarang swingnya masih turun ya, jadi perlu menunggu. Jadi tidak boleh berspekulasi ya. Saya tidak melarang Anda, tapi kalau kami tidak boleh, harus menunggu konfirmasi dulu apakah saham ini memang sudah bisa atau belum bisa. Ada batasan-batasan tertentu yang sangat memang ya mungkin tidak semua orang bisa melakukannya ya, terutama ketika kita berhadapan dengan market yang sangat dinamis seperti itu. Kadang-kala kita sangat mudah untuk terprovokasi ya. Terprovokasi ini kadang-kadang kita nanggep pisau jatuh, kadang-kadang ya kita mengejar apa yang seharusnya tidak dikejar. Itu akan banyak terjadi sebenarnya, memang itu sangatlah wajar dan manusiawi sekali, dan sebagai manusia biasa seperti yang lainnya pun ya kita bisa mengalaminya. Nah, untuk itulah saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan selalu patuhi strategi Anda, trading plan yang Anda buat. Jangan sampai ya kalau misalkan kita khilaf, kita harus segera kembali. Itulah intinya ya. Ketika market turun seperti ini adalah ujian yang terpenting ya, ujian untuk kita bisa bertahan ya, menjalani ya, menikmati. Market tidak selalu turun, juga tidak selalu naik. Jadi pesan saya untuk yang mungkin baru-baru belajar ya, saya pun masih baru belum lama saya juga di market, baru 10 tahun ya, 10 tahun lebih dikit. Jadi saya anggap masih sangat baru, masih banyak senior yang mungkin sudah ada di market 20 tahun gitu ya, sudah sepuh-sepuh, itu banyak sekali. Dan kita sebagai pemula, saya sebagai orang baru yang harus terus belajar gitu ya, belajar di market yang dinamis, belajar mengendalikan diri, belajar mematuhi strategi. Itulah yang kita bisa lakukan ya. Masalah kita berhasil atau tidak ya nanti akan mengikuti sendiri ya, saya rasa seperti itu ya. Kunci bertahan lebih dari 10 tahun ya, baru 10 tahun, belum lama. Dan kami juga ingin membantu Bapak Ibu yang baru-baru mungkin belajar trading, belajar berinvestasi, belajar membedakan trading dan investasi, belajar membedakan saham ini layak atau tidak layak. Tentu saja menurut kacamata kami. Jadi kalau mungkin Anda memiliki kacamata yang berbeda, itu boleh dan sah dan bisa dilakukan, dan Anda bisa profit dengan kacamata Anda sendiri. Jadi tidaklah kami sampaikan di sini adalah informasi yang mutlak, atau saham ini adalah investasi ataupun trading itu seni ya. Jadi bukan ilmu pasti. Walaupun Anda melihat itu angka, harga saham, fundamental itu laporan keuangan, tetapi ya investasi dan trading itu adalah seni. Tidak selalu 1 tambah 1 adalah 2. Ya, itu yang perlu kita memang harus pahami. Ya, jadi selalu saya sampaikan Anda perlu melakukan evaluasi terus-menerus untuk mengasah kita punya pengetahuan, mengasah kita punya strategi ya. Nanti akan ketemu sendiri apa yang cocok dan tidak cocok dengan kita. Ya, itu saja pesan kami di F-Top malam ini. Mumpung lagi market lagi turun seperti ini, pasti banyak orang lagi mungkin stres. Tidak perlu stres, ini adalah bagian dari market ya, naik dan turun itu wajar, biasa-biasa aja ya. Jadi tidak perlu Anda menjadikan ini sebagai sebuah masalah gitu ya. Yang penting Anda berpedoman pada tadi prinsip dan strategi masing-masing. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.